Shalom, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Dengan kasih-Nya Tuhan selalu memelihara, Tuhan selalu menolong saudara dan saya. Mari mengawali hari ini kita berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan Bapa kita yang di sorga. Kita mau bersyukur, kita mau menyapa Tuhan. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami menaikkan puji-pujian kami, syukur kami, karena Tuhan selalu hadir, memelihara dan menolong kami. Mengawali kehidupan di hari ini, kami mau mensyukurinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang adalah pelita dalam kehidupan kami, yang hendak menuntun perjalanan hari-hari kehidupan kami. Kami memohon kuasa Allah, kuasa Roh Kudus mengurapi setiap kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami. Bapa, kami minta ampun dosa dan pelanggaran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, kita hendak membaca firman Tuhan terambil dalam Yohanes pasal 14 ayat 18a. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Demikian firman Tuhan yang disebut berbahagia mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudaraku, ketika kita semua sedang diperhadapkan dengan pergumulan hidup yang berat, seperti pergumulan dalam hal ekonomi, pergumulan dalam hal sakit penyakit, pergumulan dalam hal seperti sekarang ini pandemi COVID, seringkali umat Tuhan berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan kita dan Tuhan tidak memperdulikan kita. Saudara, ini pemikiran yang keliru. Saudaraku, mengikut Tuhan Yesus bukan berarti bebas dari pergumulan, bebas dari masalah atau penderitaan, tetapi justru terkadang Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa itu terjadi dengan maksud yang indah, maksud yang baik, yaitu Tuhan hendak membentuk dan memurnikan kehidupan beriman dari umat-Nya. Firman Tuhan yang kita baca tadi bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Ini adalah suatu jaminan yang tidak akan pernah kita peroleh dari siapapun di dunia ini. Biasanya banyak orang berada di dekat kita ketika sedang dalam keadaan yang baik, dalam keadaan senang. Tetapi ketika dalam keadaan susah, terjepit, terpuruk, saat-saat itu pula orang-orang beranjak pergi menjauh dan meninggalkan kita. Saudara, Alkitab firman Tuhan menyatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami di dunia ini adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Karena itu Tuhan tidak akan membiarkan umat-Nya dicobai melampaui kekuatan kita. Dan pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kita bisa menanggungnya. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Karena itu, saudaraku, tidak perlu takut dan gentar menghadapi masalah apapun. Semua orang mengakui bahwa keadaan-keadaan zaman sekarang ini sungguh sangat mengerikan. Tetapi bahaya apapun yang kita hadapi, selama kita hidup melekat kepada Tuhan dan tinggal di dalam firman-Nya,
Tidak ada yang perlu ditakutkan. Ibrani pasal 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku, ini adalah janji Tuhan, firman Tuhan, dan janji Tuhan ya dan amin. Saudaraku, di tengah-tengah pergumulan pandemi saat ini, kiranya firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kita bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, bahwa pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu nyata dan ajaib dalam kehidupan umat-Nya. Saudaraku, marilah kita menjalani kehidupan ini dengan berpegang kepada firman Tuhan, bahwa orang benar selalu dalam pemeliharaan Tuhan, selalu dalam perlindungan Tuhan, dan itu nyata dan ajaib. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara, mengakhiri persekutuan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang menguatkan kami untuk tidak takut, tidak gentar menjalani hidup ini, karena kami menjalaninya bersama dengan Tuhan. Bapa, saat ini kami semua yang mendengarkan firman Tuhan menyerahkan seluruh kehidupan kami, kehidupan bersama seisi rumah tangga kami, anak, istri, suami, orang tua, saudara bersaudara. Kami memohon Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan menghadapi pandemi sekarang ini. Mari Tuhan menyelamatkan kami semua, kami bersama umat-Mu di tengah dunia ini. Kami berdoa atas segala pekerjaan, usaha kami. Tuhan mohon berkat, sehingga yang kami kerjakan itu berhasil menjadi berkat dalam hidup rumah tangga. Bagi anak-anak, bagi kami sebagai siswa dalam menjalani pendidikan, Tuhan kami juga mohon berkati, sehingga memberikan hasil yang baik untuk kami meraih cita-cita masa depan kami. Bapa, kami berdoa bersama, bergumul bersama dengan saudara-saudara kami yang sakit karena terpapar COVID, sakit lainnya di rumah sakit, di rumah masing-masing. Kami pegang janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Tuhan menolong. Kami memohon Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pertolongan, sehingga saudara-saudara kami boleh menerima kasih, kuasa, dan mujizat Tuhan. Mereka boleh disembuhkan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan permohonan kami. Kami minta ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, terima kasih. Sambutlah hari ini dengan penuh sukacita. Jalanilah dengan penuh iman. Kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan hadir menyertai kehidupan saya dan saudara. Shalom.